Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku, kita jumpa lagi di channel Cahya Putra Mandiri, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lagi yaitu dalam negeri kita sendiri. Sebetulnya pemerintahan seperti apa ya keadaannya sekarang. Itu banyak problema, banyak huru-hara, banyak bentrok sana sini. Banyak yang bergejolak lah di negeri kita sendiri itu. Kita nanti coba dialog dengan salah satu gaib penjaga Nusantara atau Indonesia ini juga. Kita ajak ngobrol dari sudut pandangnya dari gaib seperti apa. Semoga nanti diberikan kelancaran Allah, diberikan izin untuk mediumisasi ya. Semoga nanti juga bermanfaat, semoga dapat menambah kekuatan atau ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saling mengingatkan dan mendoakan saudaraku untuk semuanya satu sama lain. Sebelum kami melaksanakan mediumisasi, kami ucapkan dulu terima kasih banyak untuk subscriber, untuk penonton, pemerhati yang budiman dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, di Jawa, Bali, Sumatera, Lombok, di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, di Madura, semuanya. Mungkin di luar negeri, di mana saja Mas Firman? Di luar negeri, di seluruh wilayah Asia, Asia Pasifik, benua Eropa, benua Amerika, dan sebagian ada dari Antartika. Terima kasih. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan selalu dalam perlindungan Allah SWT dimanapun Anda berada sekeluarga. Mungkin ada yang sakit, semoga diberikan segera kesembuhan, diangkat semua sakitnya yang menyebabkan sakit semuanya, diangkat Allah, diberikan kesembuhan total dan tak akan kambuh lagi, jadi pulih seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung laksanakan untuk mediumisasinya. Kita niatkan ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi bersihkan seluruh yang masih lengket, bersihkan semua yang masih lengket bertandang dengan Allah. Bersihkan semua sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa menguasai selain yang saya hadirkan atau saya tidak bisa menguasai jasad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan izin beliau kami sang yang nurjahil, salah satu sosok gaib penjaga Nusantara dimanapun berada, yang tahu, yang asli Allah, yang asli, minta yang asli penjaga di Nusantara ini yang bisa bercerita tentang Indonesia sekarang pada saat ini. Dengan izin beliau guru sang yang nurjah nirwana, hadir langsung masuk dalam derajat hadir sallallahu alaihi Muhammad, hadir sallallahu alaihi Muhammad, masuk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, masuk sallallahu alaihi Muhammad, masuk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu
sinkron. Sambungkan lidahnya dengan jasa otomatis bisa bicara bahasa manusia dengan jelas, bahasa Indonesia dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah Islam Anda. Ada dari golongan apa? Saya dari golongan jin kayangan. Dari kayangan Anda yang dihadirkan? Iya, saya dari kayangan habis 2. Jika otomatis langsung ke tendangan dengan izin Allah. Ini Anda sudah Islam tadi mengucapkan salam. Ya, saya sudah muslim. Ada paman dari saya. Yang mengislamkan siapa Anda? Beliau dari penguasa alam gaib di Raja Kaya. Siapa beliau? Beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Langsung beliau sendiri. Alhamdulillah, subhanallah. Ini dari lapis berapa Anda tadi? Dari lapis 2. Ini saya menghadirkan Anda yang dihadirkan ya. Terusan apa dengan saya ke sini? Ini mungkin ya, mungkin ini dari sana, dari dunia Anda, dari kayangan sana itu sudah terlihat jelas. Ya, sangat terlihat jelas. Di Nusantara. Apalagi di Nusantara. Itu gelap sekali. Kenapa? Seperti akan binasa Nusantara ini. Tetapi diganti dengan peradaban yang baru, dengan sistem yang baru, dengan pemerintahan yang baru, akan hancur sehancur-hancurnya negeri Indonesia atau negeri yang disebut Nusantara ini. Perlahan-lahan tidak akan lama jatuh tersungkur seperti orang jatuh, sangat-sangat tak berdaya ketika jatuhnya itu. Tidak bisa bangkit lagi dan tidak akan mampu untuk menolong bangkit dari keterpurukan jadi jatuhnya. Seperti itu saya umpamakan. Ini kan memang pemerintahnya baru berjalan, ini kan baru ganti presiden maksudnya. Ya, memang yang menang baru ganti. Tetapi sebenarnya bahwa kehancuran itu sudah di depan mata. Binasaan dan keputusasaan sudah menggelayuti para warga-warga di Nusantara ini. Rakyat semuanya. Ini yang bergejolak banyak banget. Ketakutan yang ini saya panggil apa ya? Untuk Anda, Mbah, tidak apa-apa. Ya, silakan. Atau punya nama Anda? Saya belum punya nama, saya yang menjadi suruhan di sana. Prajurit. Benar. Anda sendiri sudah melihat dari kayangan seperti itu. Ini kan pemerintahan baru berjalan beberapa bulan yang baru ini, maksud saya. Kelihatannya sangat suram. Indonesia atau Nusantara saya cukup suram apabila dilihat dari tahun-tahun sebelum maupun tahun yang akan datang. Ya, memang sudah waktunya. Penyaringan besar-besaran akan nampak tahun-tahun yang akan datang. Siapa saja yang berbuat dolim, yang berbuat semena-mena, yang merugikan, bahkan mencekik banyak orang, itu otomatis keluarganya itu akan tersiksa, diberi penyakit yang susah disembuhkan. Maksudnya azab dari Allah? Benar, dari para pemimpin, penguasa-penguasa. Negeri ini kalah dengan beberapa atau segelintir orang yang menguasai tanah yang sangat luas ini, berpulau-pulau, sangat-sangat luas, tapi hanya dikuasai oleh beberapa atau segelintir orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai harta, dikendalikan oleh beberapa orang. Beberapa orang untuk Anda sendiri berapa orang? Setahu Anda dari sudut pandang dari kayangan itu berapa orang?
Kok Dari segini? beberapa orang, tidak ada 10 orang. Tidak ada 10 orang. Tidak. Itu yang menjadi dalang semuanya ini, perekonomian Dalang juga. dari sebalik dalang itu. Mereka di balik layar negara ini dikuasai oleh penguasa itu. Bahkan sekelas pemerintahan sekarang. Tunduk saja. Tidak berani menyentuhnya. Oh, tidak berani ya. Berarti, Tidak akan berani. berarti punya kekuatan yang sangat besar itu orang. Sangat besar. Dari dalam maupun dari luar. Dalam negeri dan luar negeri. Ya, Punya power seperti itu. punya. Masya Allah. Punya hubungan diplomatik dengan negara lain yang cukup kuat. Itu kalau dari Anda sendiri itu dari daerah Jawa atau daerah yang lain? Orang Jawa maksudnya. Ya, saya sebutkan. Hmm. Itu adalah dari daerah Tionghoa, dari negara Timur Sana. Cina ya. Benar. Oh, yang menggerakkan itu. Ya, Tapi mengapa kemarin kok ada Amerika itu meminta apa katanya? Tahu Anda berita itu? Data-data seluruh Indonesia gitu loh. Rakyat Indonesia loh, dikirim ke sana. memang negara ini akan dikendalikan oleh negara lain. Di bawah, seperti boneka-boneka yang dikendalikan dengan begitu mudahnya ketika tunduk kepada negara asing atau negara lain, otomatis rakyat ini siap-siap sengsara, siap-siap dikendalikan apapun itu dari segala aspek perekonomian, persenjataan, makanan, logistik dan lain-lain. Siapa saja akan dikendalikan. Ya, seperti boneka yang dikendalikan oleh negara besar. Kalau bilang dikendalikan kayak robot saja. Ya, memang seperti itu polanya. Yang negara ini, saya bilang tadi, tersungkur, tidak bisa bangkit kembali. Itu ada yang mengatakan itu malah keuntungan Indonesia katanya gitu. Ada yang menguntungkan Indonesia itu datanya dikirim ke sana. Bohong, itu hanya teori saja. Oh, Hanya omong kosong belaka yang dikatakannya. Oh, siap-siap saja. Negerinya akan mengalami pateklik dan hanya beberapa golongan yang akan menyelamatkan. Negara ini akan dipimpin dengan Ratu Adil yang sebentar lagi. Tapi rakyat Indonesia sendiri menolak ketika kedatangannya. Karena tidak sesuai nafsunya dari pemerintahan itu. Oh, seperti Akan dimusuhi besar-besaran. Lihat saja. Nah. Dimusuhi begitu sangat-sangat kejam. Dihentikan langkah-langkahnya untuk memakmurkan. Jadi saat beliau Sang Ratu Adil untuk memakmurkan negeri ini, barulah datang satu sosok yang sangat jahat, sangat membohong, sangat memanipulasi semua orang dari berbagai negara, bahkan menguasai benua. itu kesini. Ya, akan datang setelah itu. Ya, Masya Allah. Yaitu salah satu pembohong itu yang disebut Dajjal atau Oh ya, kemarin ada dari netizen atau subscriber yang bertanya ada di mana, tidak tahu itu. Kelihatannya juga di Indonesia itu ada suntik, namanya suntik HPV atau apa itu, suntik apa? Tahu Anda? virus saja. Ya sama dengan halnya dulu waktu corona itu ya, virus apa itu? Sama. Iya. Itu mempengaruhi, itu cara iblis untuk lebih besar lagi, lebih dasar lagi, mengeluarkan seluruh pasukannya di dalam tubuh. Kalau di dalam Siapa suntik isinya apa? Memang obat antibodi apa? Ya, kelihatan antibodi. Tapi sebenarnya itu Ada gaibnya enggak? banyak sekali. Itu golongan iblis, golongan para anak buah Dajjal. Oh, yang dimasukkan dalam darah itu banyak sudah suntik loh. Benar, Itu nanti pengaruhnya apa? dikendalikan, mudah dikendalikan. Ketika raja kegelapan itu hadir di muka bumi ini untuk menghasut seluruh manusia, dia tunduk seperti tuannya. Atau menjadi bodoh atau gimana loh, maksudnya linglung atau Ya, seperti kayak bius. linglung, kebodohan, itu sangat-sangat. Itu katanya efeknya kan kita kebal penyakit virus-virus ini.
bohong. Oh, enggak. Tidak seperti itu. Nyatanya akan dikendalikan oleh satu sistem pemerintahan yang sangat-sangat merugikan, bahkan untuk menyesatkan umat manusia. Insya Allah. Ya pernah dikirimi video juga itu dari beberapa daerah, sudah ribuan sudah yang suntik itu. Vaksin ya, namanya vaksin ya, kayak vaksin ya. Ya, itu salah satu daripada sistem negeri ini, beberapa negara ini di dunia ini dikendalikan oleh beberapa kelompok komunitas. Semua komunitas itu pemuja Dajjal, pemuja daripada iblis. Beberapa kelompok itu juga dikendalikan oleh hanya beberapa orang saja yang menguasai perekonomian dunia, dikendalikan secara utuh. Tapi secara sadar tahu yang dikendalikan? Enggak. Oh, Dikendalikan. mungkin lewat ilmu yang lain gitu. Ya, sistemnya yang dikendalikan. Perannya itu seperti negara di sana. Seperti ya, saya contohkan saja Amerika. Itu di bawah kendali Dajjal itu sendiri. Langsung dikendalikan. Negara ini sama akan dikendalikan oleh mata satu, itu raja kegelapan itu tadi. Maka Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan, menghadirkan daripada sosok juga untuk pilih tanding itu tadi. Ini sangat-sangat ini juga dari netizen juga ini ada yang mengatakan negara ini sudah dibaca atau dikuasai sama koruptor-koruptor atau rampok. Nah itu namanya. Nah, itu cara Allah untuk meruntuhkan negara ini seperti tak berdaya, jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Anda kan tadi awal mengatakan hancur, gelap dan lain sebagainya, itu tidak tertolong lagi. Sampai tidak tertolong lagi, itu hancurnya seperti apa? Ada beberapa kelompok yang akan membangun daripada pemerintahan ini, bahkan Nusantara ini. Nanti Nusantara ini hanya satu sistem pemerintah, satu pengelola sampai di daerah. Tapi kehancurannya seperti apa dari sudut Anda sendiri? Kalau Indonesia ini hancurnya kok gelap, itu gelap seperti apa? Hancur ya, dikira sangat-sangat kesusahan, sangat-sangat kesusahan. Mungkin terjadi pagebluk atau krisis moneter, atau krisis moneter. Ya, krisis ekonomi sulit, cari pangan, iya, kayak gitu. Seperti ekonomi sama. Itu bergantung sekali. Ya, nanti akan banyak seperti penjaraan di mana-mana. Seperti banyak orang kelaparan. Mengerikan sekali. Ya, selain huru-hara kecil atau huru-hara besar itu ada kudeta, ada. Tapi di balik itu ada secercah cahaya embun pagi yang menyegarkan untuk menyelamatkan negeri ini dari kesengsaraan, dari kesemena-mena, dari beberapa kelompok. Sudah disiapkan itu oleh Yang Maha Kuasa. Itu perintah langsung dari sana. Untuk memulai awalnya. Mulai awal revolusi baru gitu ya. Revolusi. Semuanya ajaran yang murni, sistem kemakmuran semuanya. Itu pelan-pelan dimulai dari negeri ini sampai ke negeri seberang dan seberang. Jadi yang memulai pembangunan revolusi baru ada satu komunitas seperti itu, kelompok seperti ya, satu kelompok yang cukup besar. Tapi itu sendiri, kelompok itu ditentang oleh penguasa, pemerintah, dan tidak saja. Dari penguasa, dari rakyat sendiri juga ditentang. Ditentang. Karena tidak sesuai harapan mungkin ya, saja. Karena itu ingin ingin uang. Uang. Ingin maksudnya kekuasaan juga. Siapa yang ingin uang? Orang-orang yang mempunyai pengaruh besar. Malah minta uang. Karena ia tahu nantinya setelah makmur kan banyak uang dimintai secara upeti, kira-kira seperti itu, secara besar. Ya, ada juga ini kalau Indonesia kayak gitu, jadi menghadapi pagebluk, krisis moneter, dan sebagainya. Cukup kabutnya cukup besar. Kabut asap itu menutupi negeri ini. Ada harapan, memang ada. Memang di sana gelap ya, Indonesia itu gelap.
Dari kayangan Ya terlihat jelek. seperti kabut yang seolah-olah mendung sekali. Oh seperti itu. Itu dari apa kegelapan itu? Satu, dari pemerintahannya, dari sistemnya, dan dari perbuatan-perbuatan manusia saat ini. Ya, di seluruh dunia berdampak sekali. Ya tidak ada hubungannya. Anda kan sudah Islam ya. Kalau Islam itu mengajarkan kan harus taat sama pimpinan atau Iya. raja ya. Nah, kalau seperti ini gimana menurut Anda? Kalau Anda kan Islam. Sebaiknya kalian jalani saja yang sekarang saat ini. Berdiam diri, tetap apa zikir ya. Ya lebih baik Tawakal seperti terus ya. itu, menjaga kebaikan, kemaslahatan untuk banyak orang. Nanti yang akan mengatur itu dari para leluhur-leluhur kami, para nabi dan para rasul sudah siap untuk membantu negeri ini yang sangat berkecamuk, sudah sangat montang-manting ke sana kemari. Tidak jelas mana pemimpin yang akan dipilih sesuai harapan mereka. Ya apapun sekarang sudah terjadi, mulai korupsi apapun lah sekarang. Sistem desa sudah mulai. Yang pertama teknologi. Bahkan bendera, Anda tahu bendera ini yang banyak yang dikibarkan, kelihatan tidak dari sana, warnanya hitam juga. Ya hanya pola tengkorak. kecil itu saja. Oh pola kecil ya. Sebagai bentuk kekecewaan masyarakat. Ya kecewa Upaya tidak terima ya. memberontak kecil daripada pemerintah. Yang dikhawatirkan nanti Sistemnya. ada pemberontakan besar kudeta kayak dulu-duluan gitu, karena agak terima dengan pemerintah. Ya suatu saat akan terjadi. Terjadi ini dulu ada Ya besar. istilahnya apa itu? Demo besar-besaran. Tak terhindarkan. Sudah marah betul gitu ya dari rakyat. Sudah sangat marah. Masya Allah. Sangat-sangat kesusahan. Kalian berhati-hatilah. Kalian harus menyiapkan bahan seperti bahan pangan, bahan pokok, dan juga logistik lainnya. Bahan pangan, papan sandang lainnya itu, terutama yang berhubungan dengan makanan. Harus siapkan untuk pertanian. Karena apa? Karena mau gejolak tadi, mau krisis moneter, perkebunan dan lain sebagainya. Benar. Akan terjadi itu. Persiapkan perkebunan, pertanian yang hubungannya dengan sistem makanan untuk menjaga tetap hidup. Oh ya, itu dulu ada ramalan dari mungkin dari Raja Jayabaya. Ya memang itu benar-benar. Namanya kan Bagian dari Raja Aceh Jaya, Pak. Raja Kediri. masa kala bendu. Nah ini saatnya sudah tidak hanya di gerbang, sekarang sudah mulai masuk ke gerbang. Nanti titik pusat di tengah-tengah negara itu sangat-sangat mensengsarakan rakyatnya, sangat-sangat istilahnya itu mencabut keberkahannya, mencabut bahan pangan pokoknya itu sendiri, daya tahan hidup rakyat ini dipertaruhkan sampai nyawa. Itu yang menyebut Allah sendiri atau? Ya memangnya ada sistem seperti itu. Ada campur tangan Allah. Ini memang diuji. Memang skenario seperti Skenario juga dan ujian setiap manusia. Nanti akan kalian membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan orang yang sangat-sangat dermawan, murah, pemurah, sangat-sangat banyak untuk berbagi. mungkin di saat kayak seperti itu ya susah cari orang kayak gitu. Nanti itu Apa-apa sulit. Pasti Nanti didatangkan sama Allah, didatangkan ada sosok. sosok yang saya sebutkan tadi. Seolah-olah itu membantu. Bahkan kelaparan apapun dibuat menjadi kaya raya. Hidup enak, makanan tercukupi oleh raja kegelapan itu. Kok teringat sama siapa itu? Sahabat Rasulullah, Sayyidina Utsman kalau nggak salah. Itu dermawan banget kan? Ya seperti itu. Anda tahu itu? Itu yang membeli sumur yang di sana. Iya. Itu semuanya susah kan akhirnya dulu. Itu sumurnya dulu dari kaum Quraisy juga akhirnya dibeli untuk masyarakat atau rakyat sana. Iya. Jadi itu salah satu sahabat Rasul yang ahli dermawan, ahli bersedekah itu. Sampai sekarang pun rekeningnya masih ada kalau nggak salah.
Masih. Ada, tahu Anda ya? Ya istilahnya harta itu masih, kekayaan dan amal itu masih sampai saat ini. Dan siapkan saja diri kalian apabila ya nantinya akan pemerintahan akan digulingkan, pemerintahan ini tidak akan lama lagi. Karena istilahnya mencekik daripada rakyatnya sendiri, mensengsarakan rakyatnya, warganya. Kesejahteraan itu hanya di mulut saja. Gitu saja. Iya. Akan datang masa keemasan setelah hancurnya ke ekonomi, baru mulai pelan-pelan ditata oleh beberapa kelompok yang sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Allah mendatangkan salah satu kelompok seperti itu membuat masa kehancuran, maka timbullah masa kejayaan, masa kemakmuran, masa keemasan. Menunggu jatuh itulah yang tidak bisa bangun. Jadi mungkin ada pergantian lagi, kepemimpinan lagi tidak bisa menolong ini ya. Tidak bisa, semakin buruk. Semakin buruk. Oh, buruk. Malah semakin memperparah keadaan negara saat di bumi ini, di bumi Nusantara. Berarti kembali ke diri kita masing-masing untuk memperkuat diri kita sendiri, keimanan, ketakwaan kita, seperti itu ya. Benar. Oke, terima kasih Mbah, Anda sudah mau hadir berdialog dengan saya, bercerita panjang lebar tentang Nusantara atau negeri Indonesia di sini. Kalian jagalah iman kalian. Iya. Nanti akan ada sosok yang mengiming-imingi duniawi. Banyak sekali yang ikut dengannya. Sosok itu jelas-jelas. Ya, terima kasih atas sudah diingatkan semuanya, semoga bermanfaat saudaraku semuanya didengarkan ya. Sekarang melanjutkan lagi, maaf sudah mengganggu dan terima kasih sudah menghadir ya, silakan saya pamit undur diri ya, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlahan sallallahu alaihi Muhammad Allah. Aman ngantuk. Alhamdulillah saudaraku, untuk mediumisasi tadi berdialog dengan salah satu, dan ternyata yang didatangkan dari Kayangan, dihadirkan untuk bercerita dari Kayangan, sudah terlihat jelas kalau dari negeri kita sendiri, bangsa Indonesia itu gelap banget, kayak gelap kayak mendung gitu. Jadi mungkin dari energi-energi yang negatif ya, dari energi iblis itu timbul yang kebanyakan dari kepemerintahan, lebih banyak lagi dari yang koruptor seperti itulah lebihnya. Jadi banyak gila jabatan, gila harta ya, itu kekuasaan semuanya banyak. Dan pengendali juga jelas tadi dari beberapa dialog jadi ada dalangnya ya, dalangnya dari Tiongkok katanya. Seperti itu. Jadi yang menggerakkan ekonomi Indonesia ada. Dan untuk saudaraku semuanya, ini hanya mediumisasi, jadi dialog saya dengan Gaib jangan dipercaya 100%, ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama, dan semoga juga bermanfaat, bisa menambah kekuatan, ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kesalahan mutlak dari kami selaku manusia biasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.